wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswi UIN Jember, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Fiorima. Nama saya Karisma Junika Effendi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum acara pidana dosen pengampu Bapak Helmi Zaki Mardiansa, SHMK. Oke, kira-kira video kali ini akan membahas tentang apa ya? Ya, pada video kali ini kami akan bahas mengenai penerapan asas kesamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan penerapan asas kesamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana, alangkah baiknya jika kita menjelaskan terlebih dahulu ya masalah mengenai hukum acara pidana itu. Jadi apa sih hukum acara pidana itu? Nah, mengenai penjelasan apa sih hukum acara pidana itu, di sini saya mengutip salah satu ahli yaitu Van Belemen mengatakan bahwa hukum acara pidana itu adalah suatu ketetapan yang mengatur negara atas terjadinya suatu pelanggaran kasus tindak pidana seperti itu. Dan untuk mencari kebenarannya itu melalui alat-alat yang dipisah di persidangan, kemudian diputus oleh hakim dan akan dilaksanakan putusan tersebut. Jadi hukum acara pidana itu bisa dikatakan suatu prosedur atau cara bagaimana sih aparat penegak hukum itu mengatasi atas tindak pidana. Dan kemudian hal ini melalui beberapa proses ya tentunya. Yang pertama itu adanya penyelidikan, kemudian penangkapan, penyidikan, kemudian persidangan, dan terakhir itu adalah eksekusi hukuman, pelaksanaan hukuman tadi itu, seperti itu. Nah, ada juga salah satu ahli hukum yakni Samidjo berpendapat bahwasanya hukum acara pidana itu adalah serangkaian peraturan yang bagaimana tata cara kita itu membawa perkara-perkara pidana di muka pengadilan dan bagaimana cara hakim menjatuhkan hukuman kepada orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana itu. Jadi intinya lebih singkatnya itu ya, menurut Samidjo itu hukum acara pidana adalah beberapa rangkaian aturan yang mengatur bagaimana alat-alat negara bersikap jika ada pelanggaran hukum pidana. Nah, alat-alat negara di sini itu ada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jadi hukum acara pidana itu tentunya ya bagaimana proses ya untuk kita beracara dalam suatu tindak pidana ya. Tentunya pertama itu ada di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan yang terakhir di lapas. Tentunya teman-teman pasti tahu ya apa sih contoh tindak pidana itu ya. Jadi untuk contohnya perkara pidana itu udah banyak disebutkan ya di hukum pidana kayak pembunuhan, perampokan, penculikan, pembegalan, dan hal-hal lain ya masih banyak. Ya baik, untuk selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu sih asas praduga tidak bersalah dan juga asas kesamaan di muka hukum dalam hukum acara pidana ya. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan asas persamaan di muka hukum dalam hukum acara pidana. Nah, untuk asas persamaan di muka hukum ini atau yang biasa disebut equality before the law ya, itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, di mana di situ berbunyi bahwasanya semua warga negara itu sama di muka hukum dan pemerintahan, dan semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan di muka hukum itu tanpa membedakan ras, agama, dan suku begitu. Jadi semua warga negara, entah yang miskin, si kaya, itu sama di muka hukum. Itu intinya disebutkan dalam Undang Dasar 1945. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya konsep persamaan di muka hukum ini juga dijelaskan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di situ menjelaskan tentang konsep egalitarian gitu. Di mana konsep ini yaitu persamaan antara sama manusia baik dari jenis kelamin, bangsa, suku, dan keturunannya begitu. Jadi konsep asas persamaan di muka hukum ini bukan cuma ada di Indonesia, jadi juga di negara-negara lain di luar juga sudah diterapkan gitu. Karena secara sejarah dia sudah tercatat dari beberapa agama. Kemudian apa sih contoh kira-kira nih ya penerapan asas kesamaan di muka hukum dalam kasus tindak pidana di Indonesia? Contohnya itu jika ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, itu contohnya seorang pejabat lah ya, dilibatkan seorang pejabat, dan satunya itu seorang anak biasa, maksudnya masyarakat biasa. Nah, seorang pejabat dan masyarakat biasa ini di depan hukum itu sama perlakuan hukum kepada mereka itu seharusnya sama gitu.
Jadi tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin di depan hukum. Jika hukumannya emang sudah ditetapkan secara hukum segitu ya gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan, yang kaya itu hukumannya dikurangi lah, itu nggak ada perbedaan gitu. Jadi penerapannya di situ, dan di beberapa proses hukum acara pidana yang lain juga begitu, entah di pengadilan, dalam penyidikan dan pengadilan, entah ataupun terakhir itu di lapas ya, itu harus sama gitu. Nah, di sini juga ada salah satu penelitian ya, di mana itu dilakukan oleh Muhammad Iqra dan kawan-kawannya. Di situ diterbitkannya jurnal, di mana judulnya itu The Principle of Quality Before the Law in Indonesia Conviction Case is Irrelevant. Nah, di situ disebutkan bahwasanya banyak praktik-praktik penjara mewah yang banyak diberikan kepada narapidana korupsi gitu. Jadi menurut Muhammad Iqra dan kawan-kawan ini, setelah penelitiannya, banyak penjara-penjara yang mewah gitu loh dikhususkan untuk narapidana yang korupsi, di mana mereka kan tentunya mempunyai banyak finansial, banyak dana. Nah, di situ disebutkan bahwasanya hal-hal seperti itu udah biasa terjadi karena di situ mereka itu membayar dengan harga yang fantasi gitu. Jadi hal di sini disebutkan bahwasanya oleh Muhammad Iqra hal itu melanggar asas persamaan di muka hukum, karena tentunya fasilitas-fasilitas mewah tersebut tidak bisa dirasakan oleh kaum menengah ke bawah gitu. Nah, di situ melanggar asas persamaan di muka hukum gitu. Namun ada juga beberapa penelitian yang disebutkan bahwasanya di beberapa pengadilan sudah menerapkan asas persamaan di muka hukum ini. Jadi persamaan di muka hukum ini asasnya sudah diterapkan di Indonesia. Namun masih saja ada beberapa oknum-oknum yang tidak mematuhi asas hukum yang seharusnya dijalankan gitu. Nah, asas ini juga disebutkan dalam penjelasan umum KUHP titik 3A bahwasanya perlakuan yang sama terdiri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan. Jadi emang asas ini bukan cuma ada di Undang-Undang Dasar, tapi di KUHP juga ada di penjelasan umum di titik 3A itu bahwasanya setiap orang itu mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, entah itu terdakwa, entah itu korban gitu. Jadi mereka juga memiliki hak yang sama di muka hukum, jadi tidak dibeda-bedakan. Jadi fungsinya asas ini juga ada agar tidak ada diskriminasi atau sewenang-wenangan dari penguasa gitu. Di sini juga ada salah satu contoh kasus ya Mbak ya, di mana di sebuah pesantren itu ada seorang kiai yang namanya itu Heri Wirawan, di mana Heri Wirawan ini diduga memperkosa atau mencabuli beberapa santrinya. Nah, Heri Wirawan ini tidak mengakui hal tersebut. Nah, terus Heri Wirawan ini kabur lah ya. Jadi dia daftar ke dalam DPO ya. Masuk DPO ya. Setelah masuk DPO, keluarga dan kelompoknya Heri Wirawan ini menyangkal akan tindak pidana yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Nah, jadi seharusnya Heri Wirawan ini nggak perlu kabur-kabur gitu kan. Kalau emang dia itu merasa tidak melakukan pencabulan tersebut, seharusnya Heri Wirawan ini membuktikan di depan pengadilan bahwasanya dia ini tidak melakukan hal tersebut. Jadi nggak seharusnya kabur lah gitu. Soalnya di dalam hukum itu ada asas persamaan di muka hukum agar semua itu mendapat bantuan hukum juga. Jadi bukan cuma korban yang berhak mendapatkan bantuan hukum, tapi juga terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum untuk membuktikan ataupun meringankan apa-apa yang mereka langgar gitu. Jadi gunanya ada asas persamaan di muka hukum ya ini juga gitu. Meskipun seorang Heri Wirawan ini adalah tokoh agama, sebutlah kiai ya lingkungannya. Jadi orang-orang itu juga nggak berhak lah bilang kalau Heri Wirawan ini kiai harus dihormati gini-gini, itu nggak berhak. Soalnya di muka hukum ya sama, entah itu kiai, entah itu anak presiden, anak bupati, anak pak camat itu sama gitu. Jadi seharusnya ya tindakan dari hukum itu disamaratakan gitu penerapan asas persamaan di muka hukum di hukum acara pidana. Nah, untuk penerapan asas praduga tidak bersalah sendiri itu di hukum acara pidana gimana sih Kak? Perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, bahwasanya itu setiap kita melihat berita atau media yang mengenai tindak pidana itu ya,
itu terkadang banyak orang yang masih menyimpulkan bahwasanya seseorang tersebut pasti sudah dianggap bersalah, itu padahal masih menjalani proses penyidikan dan juga masih ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Nah, sebenarnya dalam hukum kita menganggap seseorang bersalah itu bukan berdasarkan dari penetapan tersangka, tapi berdasarkan putusan pengadilan, dan itu pun putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap itu. Karena di hukum ya, khususnya hukum acara pidana itu ya ada asas praduga tidak bersalah itu, seperti itu. Kemudian sejarah asas praduga tidak bersalah ini ya, itu dikenal sejak abad 11 yang dimana dalam hukum common law gitu, khususnya di Inggris itu disebut Bill of Rights pada tahun 1468. Kemudian asas praduga tidak bersalah ini juga dilatar belakangi oleh pemikiran individualistik liberalistik yang berkembang sejak abad pertengahan 19 hingga saat ini. Kemudian dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system itu berdasarkan hukum common law, asas praduga tidak bersalah ini adalah prasyarat utama untuk menetapkan apakah proses yang berjalan tersebut telah adil, jujur, dan juga tidak memihak atau due process of law itu. Nah, untuk asas ini dasarnya itu di Indonesia itu dasar hukumnya itu apa sendiri, Kak? Nah, mengenai asas praduga tidak bersalah ini sebenarnya sudah ada ya dalam ketetapan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu dalam butir ketiga huruf C dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dimana bunyinya itu setiap orang yang ditahan, ditangkap, disangka, dituntut dan dihadirkan di muka sidang pengadilan itu wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, selanjutnya itu ada dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana itu ya berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadirkan di muka persidangan itu wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap, seperti itu. Nah, dari kedua ketentuan tadi itu memang memiliki kemiripan ya, tapi ada perbedaannya di mana dalam KUHP tadi itu berbunyi setiap orang itu wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Tapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tadi itu berbunyi seseorang itu wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Jadi pada prinsipnya itu sama, bahwasanya asas praduga tidak bersalah atau asas presumption of innocence ini adalah asas yang mengharuskan kita menganggap seseorang itu berhak untuk dikatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang tetap, seperti itu. Kemudian ketentuan lain yang menyatakan tentang asas praduga tidak bersalah ini ya ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang bunyinya itu setiap orang yang ditangkap, dituntut dan ditahan karena disangka melakukan tindak pidana itu wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti secara sah dalam pengadilan dan diberikan segala jaminan untuk dilakukannya pembelaan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu tadi Mbak yang saya sebutkan mengenai dasar hukum dari asas praduga tidak bersalah. Ada salah satu ahli hukum yang membahas mengenai asas praduga tidak bersalah ini, yaitu Yahya Harahap, yang dimana dalam bukunya menjelaskan bahwa tersangka itu harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek, karena yang diperiksa itu bukanlah manusia, tapi tersangka perbuatan tindak pidana itulah yang dilakukanlah menjadi objek pemeriksaan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan, pemeriksaan diajukan gitu. Jadi tersangka itu harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang tetap. Jadi kita sepakat ya bahwasanya hukum yang baik itu adalah hukum yang memenuhi dan melindungi hak serta kewajiban setiap subjek termasuk pelaku kejahatan. Ya, jadi yang dilindungi bukan cuma korban ya, tapi terdakwa. pelaku juga berhak mendapatkan itu. Nah, selanjutnya di sini saya juga mengutip beberapa jurnal yang juga penelitian. Yang pertama dari Lady Soling yang dalam judulnya itu asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hak asasi manusia. Nah, di dalam jurnal itu dijelaskan bahwasanya penerapan asas praduga tidak bersalah ini
dalam proses aparat penegak hukum itu masih kurang menjunjung tinggi mengenai hak asasi manusia terhadap tersangka atau si pelaku tindak kejahatan seperti itu. Ini mungkin kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum ya mengenai makna sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah seperti itu. Kemudian ada juga dalam penelitian Adriato yang berjudul itu asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan. Nah, Adrianto itu menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya ada dua penghambat efektivitas dari asas praduga tidak bersalah. Yang pertama itu adanya faktor internal di mana faktor struktural yaitu kurangnya dukungan sarana maupun prasarana penyidikan atau penyelidikan yang secara umum itu masih belum maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua itu kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi, dan itu mungkin kurang pelatihan dari aparat penegak hukum mengenai asas praduga tidak bersalah. Yang terakhir yaitu oknum aparat ini seringkali mengedepankan kekerasan mungkin dalam mendapatkan keterangan. Itu masih banyak dalam oknum aparat yang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu faktor eksternal dalam masyarakat sendiri. Mungkin itu masih kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai dari arti asas praduga tidak bersalah, sehingga ketika ada terdakwa atau si tersangka itu melakukan kejahatan pidana itu sudah dipastikan bersalah terhadap masyarakat. Padahal itu mereka masih tersangka atau terdakwa belum benar-benar menjadi narapidana seperti itu, dan belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Seperti itu sih. Itu pernah kayak contohnya kemarin ini Mbak, tanggal 6 Juni kemarin ini 2024 terjadi di Pati, di mana ada 4 orang Nah, satunya ini seorang bos rental dari Jakarta dan 3 temannya ini mereka ini niatnya tuh mau mengambil mobil yang diduga digelapkan di Pati. Jadi mereka bawa kunci cadangan buat ngambil mobilnya. Nah, kenapa di tempat kejadian di Pati itu mereka dikira maling sama warga, langsung diteriaki maling dan mereka langsung dikeroyok, sampai dikeroyok habis-habisan, sampai dilindas pakai motor, terus pakai batu lah gitu, sampai bos rental ini meninggal dunia dan ketiga temannya ini luka parah masuk rumah sakit gitu. Mungkin ini juga yang menyebabkan tidak efektifnya asas praduga tidak bersalah. Karena mungkin kurang pemahaman dari masyarakat mengenai asas praduga tidak bersalah ini gitu. Memang ini menjadi problem terbesar saat ini, di mana ketika ada seorang yang menjadi terdakwa atau tersangka itu kemudian masyarakat itu rame-rame menghakimi ini yang sudah bersalah gitu. Padahal ini akan menimbulkan efek di mana itu ketika pidana atau proses ini berjalan dalam sidang pengadilan, kemudian dalam pengadilan itu hakim memutus bahwasanya tersangka ini tidak bersalah. Itu kemudian mindset masyarakat itu timbul atau mengatakan bahwasanya ini mungkin hakimnya disuap atau mungkin pengadilannya tidak adil seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi dilematis bagi saya karena aneh ketika seorang itu mengatakan tersangka atau dakwa itu bersalah, tapi mereka tidak mengikuti bagaimana sih proses pembuktiannya gitu, bagaimana sih proses logika hukum itu berjalan gitu. Kebanyakan dari masyarakat itu juga menggunakan logika non hukum untuk menghukumi sistem peradilannya, untuk menghukumi proses pembuktiannya sampai putusan dari pengadilan seperti itu. Nah, yang dicontohkan tadi oleh Mbak Iit itu di mana para warga itu menghakimi sendiri terhadap si tersangka atau dakwa itu, mereka ketika dibebaskan di pengadilan itu nama baik mereka itu akan rusak gitu, dan mereka akan ini menjadikan penghukuman dalam hidupnya gitu, karena menganggap dia itu pernah melakukan tindak pidana gitu, karena dari hujatan masyarakat, opini publik, jadi dia akan merasa dikucilkan seperti itu. Nah, jadi menurut saya biarlah proses pengadilan itu berjalan sesuai mekanismenya gitu. Kita tinggal menunggu apakah putusan tersebut putusan tersebut bebas atau bahkan dipidana si terdakwa itu gitu. Tetaplah kita menggunakan itu asas praduga tidak bersalah agar kita tidak selalu menganggap si pelaku kejahatan ini benar-benar bersalah seperti itu sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Agar gak terjadi kayak apa ya, kejadian yang kayak bos rental itu kan, padahal sebenarnya bos rentalnya nggak salah kan, Iya. soalnya ngambil mobilnya gitu loh. Ya kalau itu menurut saya untuk masyarakat yang mungkin lebih memahami dan apa ya, mengenai pengetahuan dari makna asal terduga tidak bersalah. Kalau dari oknum aparat ya, dia mungkin banyak menindas tersangka terdakwa ya untuk apa ya, memberikan keterangan agar dia itu memberikan keterangan secara jujur, tapi mereka itu menindak dari tersangka terdakwa. Itu mungkin ya kurangnya pelatihan juga dari aparat penegak hukum itu, khususnya dalam polisi. Itu sih yang menurut saya menjadi penghambat efektivitasnya asas terduga tidak bersalah. Untuk yang lainnya, asas terduga tidak bersalah ini apa ya, memang benar sudah dilakukan ya dalam pengadilan hukum acara pidana, tapi ya itu aja oknum aparat aja yang menyalahgunakan, itu yang banyak menyalahgunakan. Jadi sebenarnya berjalannya hukum yang baik di Indonesia itu apa, harus bukan cuma aparat yang baik ya kan, jadi warga hukum juga harus bersikap selayaknya warga hukum gitu. Jadi seharusnya teman-teman semua tuh seharusnya paham bagaimana hukum itu sebenarnya gitu. Jadi biar nggak terjadi banyak kesalahpahaman gitu di masyarakat. Jadi kesimpulannya itu mengenai asas praduga tidak bersalah atau asas presumption of innocence ini adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan itu wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ini sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti itu. Jadi teman-teman, pentingnya bagi teman-teman semua dan masyarakat seluruh Indonesia mengetahui bagaimana berjalannya hukum sebenarnya. Jadi mengetahuinya itu juga harus dari apa pengertiannya, terus bagaimana prosesnya, terus bagaimana dan apa asas-asas yang diterapkan dalam hukum, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan antara penegak hukum dan masyarakat hukum begitu. Jadi penting ya teman-teman belajar mengenai hukum, bukan cuma untuk anak kuliahan atau mahasiswa hukum ya. Jadi masyarakat juga penting belajar gitu. Jadi semoga dari video kali ini teman-teman semua dapat memahami apa yang kita jelaskan dan semoga mendapatkan ilmu yang baru dan bermanfaat. Iya, dan ingat ya, untuk dibenahi atas adanya kasus-kasus yang ada di dalam hukum acara pidana di Indonesia itu bukan hanya aparat penegak hukum saja yang harus dibenahi, tapi dari diri kita sendiri sebagai masyarakat juga harus paham tentang apa itu adanya dalam asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana, seperti itu. Ya, karena berjalannya hukum yang baik itu bukan cuma dari penegak hukum, tapi juga dari masyarakatnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.